Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pakar Prodi Teknologi Informasi Universitas Timur. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 atas nama Yulita Eko dengan NPM 51200048. Saya Maria Anita Desiana Luruk Bria dengan NPM 51200047. Dan saya Helena Leo Kapitan dengan NPM 51200051. Ada 4 materi yang akan kami bahas pada presentasi ini, yaitu yang pertama, pengantar kecerdasan buatan, yang kedua, pengantar sistem pakar, yang ketiga, representasi pengetahuan, dan yang keempat, inferensi. Materi yang pertama itu pengantar kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu yang berkembang pesat di era digital ini. Konsep kecerdasan buatan sendiri merujuk pada kemampuan mesin untuk meniru perilaku manusia dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan secara mandiri. Dalam perkembangannya, kecerdasan buatan telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti industri, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Sejarah kecerdasan buatan. Konsep kecerdasan buatan pertama kali diusulkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon di konferensi Dartmouth. Pada awalnya, kecerdasan buatan hanya terbatas pada permainan catur dan teka-teki silang. Namun, seiring perkembangan teknologi, kecerdasan buatan semakin berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang seperti otomotif, kesehatan, dan finansial. Saat ini, kecerdasan buatan telah menjadi salah satu teknologi paling penting dan banyak digunakan di seluruh dunia. Manfaat kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai industri. Dalam bidang kesehatan, kecerdasan buatan dapat membantu dalam diagnosis penyakit dan pengobatan pasien. Selain itu, kecerdasan buatan juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam transportasi. Di bidang keuangan, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menganalisis data pasar dan memberikan rekomendasi investasi yang lebih baik. Materi yang kedua yaitu pengantar sistem pakar. Sistem pakar adalah salah satu aplikasi kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Sistem ini didesain untuk meniru kemampuan manusia dalam memecahkan masalah dan memberikan solusi yang tepat. Dalam penggunaannya, sistem pakar membutuhkan basis pengetahuan yang terdiri dari aturan-aturan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Basis pengetahuan tersebut kemudian diolah oleh mesin untuk menghasilkan solusi atau rekomendasi yang sesuai dengan kondisi masalah yang diberikan. Ciri-ciri sistem pakar. Sistem pakar memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari sistem komputer lainnya. Pertama, sistem pakar memiliki basis pengetahuan yang spesifik dan terstruktur dengan baik. Basis pengetahuan ini biasanya dibuat oleh para ahli di bidang tertentu dan berisi informasi tentang cara mengidentifikasi masalah serta solusi yang tepat untuk setiap masalah. Kedua, sistem pakar mampu memberikan solusi yang akurat dan tepat waktu. Hal ini disebabkan karena sistem pakar dapat dilakukan analisis data secara cepat dan efisien. Namun, meskipun memiliki kelebihan, sistem pakar juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, biaya pembuatan sistem pakar yang mahal. Kedua, sulitnya pengembangan dan pemeliharaan sistem pakar. Namun, meskipun memiliki kelebihan, sistem pakar juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, biaya pembuatan sistem pakar yang mahal. Kedua, sulitnya pengembangan dan pemeliharaan sistem pakar. Terakhir, keterbatasan dalam menangani masalah yang kompleks. Oleh karena itu, sebelum menggunakan sistem pakar, perlu dipertimbangkan baik-baik
apakah sistem ini cocok untuk digunakan atau tidak. Berikut keuntungan menggunakan sistem pakar. Penggunaan sistem pakar memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan metode manual dalam memecahkan masalah. Yang pertama, sistem pakar dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan akurat karena menggunakan basis pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis. Selain itu, sistem pakar juga dapat bekerja secara konsisten dan tidak dipengaruhi oleh faktor emosi atau perasaan seperti halnya manusia. Hal ini membuat hasil yang dihasilkan lebih objektif dan dapat diandalkan. Aplikasi sistem pakar. Sistem pakar dapat diterapkan pada berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, keuangan hingga industri. Contoh penggunaan sistem pakar dalam bidang kesehatan adalah dalam diagnosis penyakit, sedangkan dalam bidang keuangan untuk dapat melakukan analisis risiko investasi. Selain itu, sistem pakar juga dapat digunakan dalam bidang otomotif, khususnya dalam perawatan kendaraan. Sistem pakar dapat memberikan rekomendasi perawatan yang tepat dan mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi pada kendaraan. Yang berikut kesulitan dalam pengembangan sistem pakar. Meskipun memiliki banyak keuntungan, pengembangan sistem pakar juga memiliki beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dalam pembuatan basis pengetahuan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Selain itu, sistem pakar juga cenderung sulit untuk dikembangkan jika masalah yang ingin dipecahkan sangat kompleks atau belum terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan sistem pakar dapat membutuhkan tim yang terampil dan berpengalaman dalam bidang kecerdasan buatan. Materi yang berikut yaitu representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah cara untuk menggambarkan pengetahuan dalam bentuk yang dapat diakses dan dimanipulasi oleh komputer atau manusia. Representasi ini biasanya didasarkan pada bahasa formal seperti logika atau matematika, namun juga dapat berbentuk grafis atau simbolik. Tujuan dari representasi pengetahuan adalah untuk memudahkan pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan representasi yang tepat, kita dapat mengorganisir pengetahuan secara sistematis dan membuat kesimpulan yang lebih akurat. Berikut jenis-jenis representasi pengetahuan. Terdapat beberapa jenis representasi pengetahuan yang umum digunakan, di antaranya adalah representasi berbasis aturan, representasi berbasis objek, dan representasi berbasis grafis. Representasi berbasis aturan menggambarkan pengetahuan dalam bentuk himpunan aturan-aturan logika. Sedangkan representasi berbasis objek menggambarkan pengetahuan sebagai kumpulan objek-objek yang memiliki atribut dan relasi tertentu. Sementara itu, representasi berbasis grafis menggambarkan pengetahuan dalam bentuk diagram atau grafik yang mudah dipahami. Aplikasi representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan memiliki aplikasi dalam berbagai bidang seperti sistem pakar, robotika, dan pemrosesan bahasa alami. Dalam sistem pakar, representasi pengetahuan digunakan untuk memodelkan pengetahuan seorang ahli dalam bentuk aturan-aturan logika atau basis pengetahuan berbasis objek. Sedangkan dalam robotika, representasi pengetahuan digunakan untuk memodelkan lingkungan sekitar robot dan memungkinkan robot untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Dalam pemrosesan bahasa alami, representasi pengetahuan digunakan untuk memahami arti kalimat-kalimat yang kompleks. Representasi sematik seperti graf, konseptual, dan ontologi digunakan untuk mewakili makna kata-kata dalam hubungan antara mereka. Dalam hal ini memungkinkan mesin untuk memproses teks dan memberikan jawaban yang lebih akurat pada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Kelebihan representasi pengetahuan. Salah satu kelebihan dari representasi pengetahuan adalah kemampuannya untuk memudahkan pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan representasi yang tepat, kita dapat mengorganisir pengetahuan secara sistematis dan membuat kesimpulan yang lebih akurat. Selain itu, representasi pengetahuan juga memungkinkan kita untuk memodelkan pengetahuan yang kompleks dan abstrak dalam bentuk yang dapat diakses oleh manusia maupun komputer. Misalnya,
Dengan menggunakan representasi grafis, kita dapat memvisualisasikan hubungan dengan antara konsep-konsep yang rumit dan sulit dipahami. Pengertian inferensi. Inferensi adalah proses penarikan kesimpulan atau pemikiran yang dilakukan berdasarkan informasi yang sudah ada. Proses ini seringkali dilakukan dengan menggunakan logika dan pengetahuan yang telah dimiliki. Secara umum, inferensi melibatkan proses pemikiran yang rasional dan logis untuk membuat kesimpulan atau penilaian berdasarkan informasi yang tersedia. Inferensi dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih informasional berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Jenis-jenis inferensi. Terdapat beberapa jenis inferensi yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan. Pertama adalah inferensi deduktif, yaitu inferensi yang dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari premis-premis yang telah diketahui. Selain itu, terdapat juga inferensi induktif yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus khusus yang telah diamati. Terakhir, ada inferensi abduktif yang merupakan inferensi yang dilakukan dengan cara penjelasan yang paling mungkin dari satu fenomena atau peristiwa. Contoh penggunaan inferensi. Salah satu contoh penggunaan inferensi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang melihat asap hitam keluar dari kap mobil. Dari informasi tersebut, orang tersebut bisa menyimpulkan bahwa mobil tersebut sedang mengalami masalah pada mesinnya. Selain itu, inferensi juga seringkali digunakan dalam ilmu pengetahuan. Misalkan ketika seorang peneliti melakukan eksperimen dan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis awal, maka ia akan melakukan inferensi untuk mencari tahu penyebab hasil tersebut dan menghasilkan hipotesis baru. Perbedaan inferensi dengan intuisi. Seringkali inferensi dan intuisi dianggap memiliki makna yang sama. Namun sebenarnya, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Inferensi didasarkan pada logika dan pengetahuan yang telah dimiliki, sedangkan intuisi didasarkan pada perasaan atau naluri. Intuisi seringkali digunakan dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat atau dalam situasi yang tidak memiliki informasi yang cukup. Namun, dalam situasi yang membutuhkan keputusan yang tepat dan akurat, inferensi lebih disarankan daripada intuisi. Pentingnya inferensi dalam kehidupan sehari-hari. Inferensi merupakan kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan inferensi, seseorang dapat membuat keputusan yang tepat dan akurat, serta menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, inferensi juga penting dalam ilmu pengetahuan, dalam melakukan penelitian. Inferensi membantu para peneliti untuk menghasilkan hipotesis yang akurat dan valid. Oleh karena itu, pengembangan dan kemampuan inferensi harus terus ditingkatkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan.